nanti Mas Grace. Terima kasih. Siap. Ini ada penanggap-penanggapnya di Pak Okto, Bung Robin, Bung Erik, ada Bung Novi, Bung Chris. Pak selamat pagi, Bung. Sagunya adakah hari ini? Masih ada kah? Selamat pagi, Kak Okto. Adi, selamat pagi, Bung Erik. Ya, selamat pagi, Bung Novi. Selamat pagi. Santi Joti. Pagi. Pagi, Pak Adi. Narasinya Mobin, selamat pagi Mobin. Wis, Pak Novi di luar. Iya, lagi segar-segar nih Bung Novi nih. Ini cuaca bagus jadi sekali luar Bung Robin. Betul. Cuaca bagus, orang bagus. Kopinya juga harus bagus dong, Kak Oto. Nih. Nah, ya. Nggak apa-apa, Pak Adi. Kebagian. Ini Tante Yuti gambarnya dulu cantik ya, apalagi sekarang ya. Aduh, suka memuji itu udah berapa tahun yang lalu, lagi zaman masih kerja, masih aktif. Sekarang mah sudah diam di rumah saja. Ini kayaknya masih nona ini. Lagi cantik-cantiknya, saya belum lahir ini. Zaman saya itu adalah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oh, belum terlalu lama. Hanya 10 tahun, Pak. Iya. Itu doginya Pak Adi itu? Waduh, ini background masuk ya? Enggak kencang terlalu banget ya suara background ya? Enggak terlalu mendominasi, cuman kecil aja. Coba saya pakai ini ya, pakai Irfan. Ya, ya. Gugupnya dikasih minum kopi dulu biar diem. Itu punya tetangga, Pak. Kopi jadi aktif nanti. Itu punya Pak Mol ya? Itu gugupnya tetangga. Bukan. Ada depan rumahnya ada pendeta. Tetanggaan sama Pak Mul, Pak Di. Ya, kalau di sektor 7 tetangga Pak Mul, Pak. Oh iya. Di apa? Nah, pakai ini mana, Pak? Lebih ini ya. Atau setting, katakanlah ada setting audio ya, katanya disuppress seperti apa ya? Bentar ya. Tapi pakai seperti earphone ini juga sepertinya lebih gitu. rendah ya? Lebih rendah kah? Masih udah. Lebih rendah. Lumayan. Dulu anjingnya masih ada nggak? Itu anjing-anjing kecil tuh kayaknya dari suaranya nggak terlalu. Iya. Bung Adrian, kurang 1 menit. Pak Tony, selamat pagi. Kurang 1 menit lagi, Bung ya. Kita langsung mulai. Pagi, Bro Adrian. Multimedia kita ini. Iya. Mantap. Baik, sudah jam 7 tepat, Ibu Bapak yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali di persembahan Sebaot tanggal 4 Juni 2022 yang akan dilayani oleh Bapak Diaken Adi Prandaka. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, bersyukur Tuhan di pagi hari yang cerah ini, cuaca yang baik, kami bisa datang bersama-sama dengan keluarga maupun individu, datang bersama-sama dalam komunitas, dalam persekutuan GPIB Sebaot ini, untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkannya, membicarakannya bersama-sama, dan juga kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu, Bapak Adi Prandaka, yang akan
membawakan firman-Mu, dan juga pimpin kami semuanya dalam hikmat-Mu sehingga kami dapat diberikan kemudahan untuk memahami apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kami pribadi yang ada di Zoom ini maupun juga mengikuti dari ruang YouTube. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak yang terkasih, kita akan menyanyikan Gita Bakti 13, Mari Puji Raja Sorga sebagai nyanyian pembuka. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Haleluya, haleluya, puji Raja semesta. Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Haleluya, haleluya, yang setianya aja. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur bila di pagi hari ini Bapa, kami Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami ucap syukur ketika kami dalam jumlah yang terbatas ini Bapa, Tuhan perkenankan untuk kami boleh belajar tentang Engkau Bapa. Untuk itu berbicaralah Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti maksud dan isi hati Tuhan. Melalui hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan renungan, Tuhan bekerja, dan Tuhan pakai Tuhan yang terbatas ini menjadi yang tak terbatas ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk rekan kami, saudara kami, terkasih yang lain yang belum bergabung bersama kami, yang mungkin masih belum connect atau masih di jalan atau ada kegiatan lain Bapak. Tuhan juga menyertai mereka, menilik melawat mereka Tuhan. Bila di antara mereka ada yang sakit Bapak, Tuhan boleh jamah, berikan pemulihan kesembuhan. Bila ada yang lemah, Tuhan juga boleh kuatkan ya Bapak. Dan segala pergumulan yang dialami, Tuhan boleh tolong. Terima kasih Bapak, karena Engkau begitu baik Tuhan, karena kasih-Mu yang tak terbatas itu. Pagi ini kami ingin merenungkan firman Tuhan, pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau membukakan pikiran-pikiran kami Tuhan, dan roh Tuhan boleh bekerja ya Bapak. Sehingga maksud Tuhan boleh sampai Tuhan ke kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Mungkin boleh kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya tidak mengambil dari SBU. Dan kalau rekan-rekan pernah kalau gereja kita GBIP pernah membahas perikop ini, mungkin
di 2020 ya, saya coba lacak, ini ternyata ada satu SPU di 2020 tentang Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini. Bila kita semua telah siap, ya mungkin boleh sama-sama kita membuka mikrofon ya untuk kita baca saling bergantian. Nanti pada ayat terakhir, pada ayat ke-12, nanti kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan memulai dengan ayat pertama dulu, Bapak dan Ibu nanti ayat kedua, dan saya akan lanjutkan ayat 3, dan seterusnya. Di ayat 12 kita akan baca secara bersama-sama. Markus 2, ayat 1 sampai 12, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tempat orang itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir itu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi saya tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Bersama-sama. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, Bapak Ibu, ini sebuah cerita yang luar biasa. Kalau kita membaca ya perikop ini ya, memang pendek ya, hanya 12 ayat, tetapi begitu banyak tema yang bisa kita ambil, kita kembangkan ya dari bacaan kita ini, tentang orang-orang banyak ya di sana, tentang Yesus yang misinya adalah memberitakan firman, tetapi begitu sering kemudian diinterupsi dengan orang-orang datang untuk kemudian minta disembuhkan. Ini banyak sekali tema-tema yang kita bisa kembangkan dari perikop kita ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memulainya dengan ayat 12 ya. Itu ada kata-kata terakhir yang menurut saya luar biasa. Memang saya pernah membaca juga di bagian lain di dalam sinopsis dari Markus ya, dari kitab Matius, Markus ya, Lukas ya, tentang kata-kata yang begini belum pernah kita lihat. Ini sebuah statement yang luar biasa. Bapak Ibu, ungkapan ini saya rasa kita juga bisa katakan ya. Karena saya percaya kita dari waktu ke waktu mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Saya percaya kita masing-masing punya experience ya, tentang bagaimana hidup kita, perjalanan hidup kita, bagaimana Tuhan tolong,
Dan kemudian kita bisa bisa mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Baik itu kita alami, atau mungkin kita dialami oleh saudara-saudara seiman kita. Nah, bacaan kita ini mengatakan luar biasa Bapak Ibu ya. Orang lumpuh ini sembuh, bangun, angkat tilam, jalan ke rumahnya. Ini memang belum pernah kita lihat. Karena saya pengalaman Bapak Ibu mengantar kakak saya ya, yang kena tumor pada selaput saraf di tulang belakang ya, di ruas 23, itu harus dioperasi. Dan ketika tumor itu berhasil diangkat, operasi selesai, itu sampai kemudian bisa berjalan baik saja, itu butuh waktu 3-4 bulan. Makanya kalau hari ini kita melihat sebuah mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang lumpuh ini, diminta bangun, angkat tilam, itu sesuatu yang luar biasa ajaib. Kemudian saya coba cross-check cerita tentang kakak ipar saya, karena kalau kakak ipar saya mengalami langsung ya. Kita observasi, kemudian kita bawa MRI, ditemukan, dan seterusnya sampai proses operasi kita ikuti. Saya coba cari pengalaman orang lain, apakah memang mengalami hal yang sama ketika lumpuh itu kemudian langsung tiba-tiba bisa jalan. Ternyata rata-rata sama. Ketika orang yang habis lumpuh dalam waktu yang lumayan lama, ya cukup lama, ketika pulih itu perlu waktu untuk semacam penguatan kembali sel-sel otot dan lain sebagainya. Fisioterapi dilakukan. Jadi proses itu tidak instan. Tetapi memang yang kita baca, yang kita lihat, kita saksikan pada pagi hari ini menggambarkan betapa Allah kita ini begitu dahsyat. Dan saya percaya hal yang sama terjadi pada kita, orang-orang percaya. Kita nggak perlu sampai harus mengalami proses-proses natural ya. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang supranatural. Ini keajaiban yang boleh kita lihat dan kita boleh imani untuk boleh terjadi juga dalam kehidupan kita. Dan ini Bapak Ibu, saya punya ayat yang lain yang selaras dengan ini ya, dan kita mungkin sering membacanya. Itu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu boleh membacakannya bagi kita semua. Saya boleh bacakan ya, 1 Korintus 2 ayat 9, silakan. Bapak Ibu boleh bantu. Baik, saya Pak Adi. Oke, silakan Pak Kres. Pasal 2 ayat 9 firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini luar biasa. Jadi apa yang dilihat oleh jemaat pada waktu itu dengan mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Ini Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus, itu juga bisa kita alami. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu, tentang dari perikop kita ada satu hal yang saya petik, dan itu dari ayat terakhir. Kemudian saya mengajak kita semua kembali ke atas ya, untuk membaca ayat yang kelima. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Proses penyembuhan yang Tuhan lakukan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, itu dengan cara-cara yang berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Kita masih ingat ketika ada perempuan yang pendarahan, perempuan itu datang kemudian memegang jubah Yesus dan dia mengalami pemulihan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan, imanmu menyelamatkanmu. Dan itu juga boleh kita lihat juga ketika ada orang buta, ya, Tuhan, aku mau dapat melihat itu di dalam Matius ya 18 kalau tidak salah, Lukas 18 itu Tuhan menolong ya, Tuhan memberikan kesembuhan, dan dikatakannya adalah melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi terus ada lagi satu proses penyembuhan yang Tuhan lakukan, itu di dalam Matius 8 ayat 13 ya. Bagaimana seorang perwira datang
untuk minta Tuhan menyembuhkan hambanya. Dikatakan oleh Yesus kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu jugalah sembuhlah hambanya. Itu di Matius 8 ayat 13. Kita sudah melihat Bapak Ibu variasi cara Tuhan melakukan kesembuhan. Jadi ada yang memang langsung, ada yang kemudian melalui perantaraan orang, contohnya ini perwira ini yang meminta, kemudian hambanya itu dipulihkan, tapi Tuhan sama-sama melihat ada satu proses iman ataupun proses percaya yang dinyatakan oleh orang-orang itu. Nah, di bacaan kita juga sama Bapak Ibu. Ini proses kesembuhan dari orang ini adalah ada orang lain yang membawa mereka. Ada orang yang kemudian berupaya bagaimana orang lumpuh ini bisa dekat dengan Yesus dan kemudian punya kesempatan untuk disembuhkan. Dan ini yang terjadi di dalam perikop kita. Ini menggambarkan betapa Tuhan itu punya proses atau punya cara yang tidak terbatas. Ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada hanya kita sendiri yang kemudian berdoa kepada Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu, kita percaya banyak orang di luar sana, mungkin saudara terdekat kita, mungkin gembala kita, pendeta kita yang mendoakan kita. Dan ketika kita tetap sehat, tetap baik, bisa jadi itu karena doa-doa mereka. Artinya proses yang sama kita bisa lakukan. Kita juga bisa berdoa buat orang-orang lain. Nah, itulah syafaat yang sering kita lakukan. Kita membawa itu. Kita bisa langsung kepada Tuhan. Tuhan berikan pemulihan. Tuhan berikan kesembuhan. Atau kita mendoakan orang lain. Nah, di dalam bacaan kita ini, khususnya ayat 5 yang memang saya coba garis bawahi, Bapak Ibu. Ini prosesnya ternyata prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Ada mendengar Yesus datang, kemudian tahu ada di rumah tertentu, lalu mereka berproses membawa orang lumpuh itu untuk datang. Tidak ada perkataan khusus yang keluar di sana, tetapi Yesus langsung bertindak. Nah, ada satu kata yang menarik buat saya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam ayat 5 ini ada kata-kata Yesus melihat. Bapak Ibu, dalam proses pemulihan, kesembuhan orang lumpuh ini, prosesnya panjang ya kalau saya lihat ya. Baik dari rumah ya, sejak orang ini kemudian ada ide muncul ya, orang-orang ide muncul membawa orang ini, apakah itu saudaranya, apakah itu kerabatnya, dibawa, lalu mereka mencari tilamnya, lalu mereka mengumpulkan orang, lalu mereka bergerak menuju rumah di mana Yesus sedang mengajar, sampai kemudian mereka nggak bisa masuk, dan kemudian mereka membobol atap itu, menurunkan tilam, dan terjadilah proses mujizat itu. Nah, di sini dikatakan Yesus melihat. Padahal kalau kita lihat fragmen ini, yang dilihat secara visual, secara langsung oleh Tuhan Yesus itu hanya mungkin ketika tingkap dibuka, lalu tilam itu diturunkan. Saya nggak tahu apakah itu singkat atau lama, tetapi itulah bagian yang Tuhan Yesus lihat. Proses-proses sebelumnya tentu Yesus tidak melihat ya, karena Yesus berada di rumah tersebut. Tidak melihat bagaimana kejadian di luar sana. Ini Tuhan Yesus hanya melihat yang terbaca, yang ini Bapak Ibu, dia berada di sana. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, Yesus melihat. Artinya kita memahami bahwa Tuhan kita ini tidak hanya mengetahui, melihat langsung secara fisik ya. Yang tidak kelihatan di belakang itu juga pasti
terbaca oleh Tuhan kita. Yang lebih ajaib lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat ke-8, bagaimana Tuhan mengatakan mengetahui apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat itu. Sedang berada di sana, sedang memimpin sebuah proses pemulihan, tapi kemudian Tuhan masih mengetahui apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat. Ini berita dahsyat yang bisa kita dengar pagi ini Bapak Ibu, bahwa Allah kita begitu dalam ya, bisa melihat hati pikiran luar biasa. Dan yang Tuhan lihat adalah iman mereka. Iman mereka. Bapak Ibu, saya coba ngajak kita untuk membayangkan ya. Bayangkan begini. Rombongan orang itu tuh ada di kanan kita. Rombongan orang itu ada di kanan kita. Lalu orang lumpuh itu ada di kiri kita. Ya, orang lumpuh itu ada di kiri kita. Maka ayat 5 ini ketika Yesus melihat iman mereka itu di kanan ya, iman mereka orang-orang yang membawa dia ini ya, lalu Yesus melihat iman mereka, lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi proses yang terjadi di dalam kesembuhan orang lumpuh ini adalah proses melihat iman mereka, rombongan ini Bapak Ibu. Dan ini yang pengen saya coba elaborasi sedikit ya. Di dalam bacaan ini kita nggak tahu Bapak Ibu siapa mereka, tidak dijelaskan. Nggak ada nama dituliskan ya. Bahkan disebutkan mereka ini saudara bersaudara pun itu tidak dirinci sama sekali. Tetapi yang luar biasa adalah justru iman mereka inilah. Iman mereka ini kemudian yang Tuhan lihat. Dan atas iman mereka itu, orang lumpuh ini kemudian disembuhkan. Nah, kalau kita lihat kemudian percakapan, ya, percakapan antara yang dipikirkan oleh orang Farisi tadi, itu memang hal lain. Tapi itu satu fakta yang kita juga bisa pelajari, Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak mengatakan, bangunlah langsung ya, sembuhlah gitu, tapi dosamu sudah diampuni. Ini mau mengatakan bahwa ketika karunia keselamatan itu diberikan, anugerah itu diberikan bagi seseorang, maka berkat-berkat lain itu akan mengikuti. Ada kesembuhan, ada kesehatan, itu semua akan mengikuti. Dan kita bahkan lebih dulu ya dari orang ini ya, karena kita sudah Tuhan selamatkan ya. Dan apapun yang kemudian dampak dari kasih anugerah itu kita bisa rasakan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dalam proses ini saya sedikit ulang, yang dilihat adalah iman mereka. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Proses yang mereka kerjakan, Tuhan tidak melihat langsung secara fisik. Tetapi Tuhan tahu ya, ada proses, ada hati, ada motivasi, ada ide, ada semangat yang dinyatakan oleh orang-orang banyak yang membawa orang lumpuh ini. Dan iman itulah yang kemudian mendasari Tuhan memberikan pemulihan bagi orang lumpuh ini. Kalau saya tarik ke dalam kegiatan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang tidak mudah ya bagi kita ketika kita ini tidak dikenal. Ketika kita kemudian masuk dalam sebuah proses kegiatan, terus kita aktif, tapi nama kita nggak disebut di sana. Mungkin ada kegiatan-kegiatan pelayanan yang ya sebenarnya kita punya kontribusi, tapi kita nggak dikenal. Kita mungkin nggak masuk dalam kelompok yang bernama di situ. Nah, tetapi dalam cerita ini Bapak Ibu kita perhatikan ya, pemeran utamanya itu di situ ada orang lumpuh dan Tuhan Yesus itu pasti. Kenapa sampai orang lumpuh itu ada di sana? Itu karena ada orang-orang di belakang tadi yang kita tidak kenal siapa mereka. Nah, ini sebuah ajakan ya, sebuah insight bagi kita. Kita bisa membawa siapapun Bapak Ibu kepada Tuhan.
Dan kita bisa ambil bagian dalam kegiatan apapun. Dan ternyata kita nggak perlu secara letterlek kemudian dikenal atau apa. Tetapi dalam proses ini Tuhan melihat iman mereka. Nah, kalau kita membawa orang-orang itu kepada Tuhan, ya, kalau kita membawa orang-orang kepada Tuhan, kita mendoakan atau kita mungkin hanya bagi leaflet atau hanya bercerita sesuatu, ya. Dan kita punya motivasi yang baik di sana. Ini Tuhan melihat, ya. Tuhan melihat kegiatan kita itu, Bapak Ibu. Tuhan melihat hati kita itu. Di gereja kita, ya, di pelayanan kita tahu ada kegiatan-kegiatan yang agak tersembunyi, Bapak Ibu, yang nggak nampak bentuknya, ya. Ya mungkin saya nggak sebut, tapi mungkin salah satunya mungkin adalah litbang kali ya, litbang, komisi litbang mungkin ya, nggak kelihatan. Nah, mungkin ketika ada bidang-bidang lain yang mengeksekusi program, mengeksekusi sebuah rencana kerja, itu hasil dari analisa ataupun konsep-konsep yang mungkin dikembangkan oleh tim-tim yang lain yang nggak kelihatan itu. Nah, tetapi ada kontribusi yang nggak kelihatan yang kita boleh diajarkan oleh orang-orang yang membawa ini. Bukan hanya 4 orang, Bapak Ibu, itu lebih orang banyak sebenarnya. Tetapi yang bisa memegang memang secara efektif memang hanya 4 orang yang memikul itu. Ada lebih banyak. Dan itulah iman mereka yang dilihat. Kalau saya mau coba tarik ke tadi ya tentang pelayanan kita, saya rasa kan banyak Bapak Ibu porsi-porsi yang ya kita mungkin nggak perlu di depan ya, kita nggak perlu kita mungkin hanya pengantar saja lah, hanya mengantar kegiatan itu ya sampai kegiatan itu bisa berjalan. Tapi ternyata dalam konteks ini Tuhan justru melihat iman mereka. Dan saya percaya itu juga boleh terjadi dengan kita. Tuhan bisa melihat iman kita. Ini Bapak Ibu yang saya bisa sharingkan di pagi hari ini. Kalau saya mencoba untuk meringkas sedikit ya, mencoba untuk mencatat hal-hal yang bisa kita bawa pulang atau kita ambil dari sharing ini. Yang pertama, karya Tuhan itu luar biasa. Tadi dikatakan yang begini belum pernah kita lihat, kita akui itu, kita imani. Allah kita Allah yang dahsyat. Yang kedua, cara Tuhan bekerja berbeda-beda. Ada yang kita secara personal datang minta pertolongan kepada Tuhan, atau ada orang lain yang kemudian kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ada orang lain yang membawa kita kepada Tuhan. Dan bisa juga bahkan rombongan, orang banyak yang kemudian berproses dengan itu. Itu yang kedua yang kita bisa petik dari renungan kita pagi ini. Yang ketiga, orang banyak itu Bapak Ibu adalah kelompok yang tidak dikenal, namun dia bisa menjadi saluran berkat bagi orang lumpuh ini. Ya, tentu proses bagaimana cara Tuhan bekerja, ya kita udah tahu ya, ajaib luar biasa. Tuhan melihat yang tidak, Tuhan bisa mendengar apa yang dipikirkan. Tetapi ada satu porsi, ada satu peran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal tadi, tetapi bisa menjadi berkat. Tidak harus terkenal, tidak harus dikenal, tetapi punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Mas Kris. Ya, Pak Adi, terima kasih sebanyak Pak Adi untuk elaborasinya. Ibu Bapak sekalian, tadi Pak Adi sudah mencoba untuk menerangkan dari Markus 2 dari berbagai sudut gitu ya, dengan pembukaan bahwa ya Tuhan bisa, atau cara Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita semua, salah satunya dengan orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin tidak kita kenal, berdoa untuk kita dan lain sebagainya. Adakah Ibu Bapak sekalian yang mau memperdalam lagi atau bertanya? Silakan. Mungkin bukan bertanya Pak Kris, ya mungkin sharing ya, karena pasti kita masing-masing punya pendapat ataupun pengalaman dengan hal ini ya.
Bertanya susah nanti saya jawabnya. Oke, silakan. Ini ada Bu Yuti dulu Pak Okto ya. Setelah Bu Yuti baru Pak Okto. Oh iya. Terima kasih Pak Adi. Selamat pagi semuanya. Selamat Tadi pagi. yang Pak Adi sebutkan kan kita tidak pernah tahu cara Tuhan menolong kita. Tidak pernah kita. Jujur, saya pernah mengalami dan sangat-sangat selalu saya ingat sampai sekarang bagaimana pertolongan Tuhan. Waktu itu anak saya sebelumnya saya nggak akan cerita, mengalami harus operasi tulang panggul. Jadi tulang panggulnya ini tulangnya ini yang geser-geser, dua-duanya hancur. Nah, kemudian dari dokter yang pertama yang terakhir dikunjungi karena dia jatuh dari motor lagi dan sangat kesakitan, dibawa rumah sakit bilang, kenapa nggak pakai BPJS Bu? Karena yang saya tahu BPJS kecelakaan kerja tidak menghandle. Nah, Oke, akhirnya kita coba sampai di rumah sakit yang berikutnya mengatakan ini harus kena dana sekian puluh juta. Das, saya langsung berpikir yang ini, saya bawa doa dan kemudian kebetulan saya ada komunikasi yang mayoritas dokter. Saya tanya, benar nggak sih biaya operasi itu segini? Nah, terus banyak sekali di komunitas saya mengatakan ada yang iya, ada yang tidak. Tapi terus saya bawa dalam doa, sampai mungkin karena ini saya jatuh sakit. Saya masuk rumah sakit, kemudian ketika saya dalam rawat jalan, ada kelompok teman-teman dari komunitas saya itu datang menjenguk karena saya sakit menjenguk. Tapi mereka memberikan tanda kasih yang saya sampai menangis dan tidak bisa saya katakan cukup biayanya itu lumayan besar gitu ya, yang termasuk yang saya tadi kan puluhan juta itu buat saya menangis terus dan saya hanya berpikir, dan komunitas saya itu ada yang tidak saya kenal dan mereka kebanyakan, maaf ya saya katakan, mereka menggunakan hijab. Jadi tadi Pak Adi bilang kan Tuhan tidak pernah, kita tidak pernah tahu cara Tuhan menolong kita, dan itu yang membuat saya makin yakin bahwa Tuhan tidak pernah membedakan atau kita tidak pernah tahu cara Tuhan menolong kita. Itu aja Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Bu Yuti. Pak Adi mau menanggapi? Ya, saya rasa itu sharing ya Bu Yuti tadi melengkapi tentang bagaimana cara Tuhan itu menolong itu luar biasa ya. Jadi ada pakai siapapun itu nggak ada batasan sama sekali. Artinya memang kita harus sangat terbuka ya, sangat terbuka untuk bagaimana cara Tuhan bekerja itu. Jadi nggak bisa istilahnya, harus kalau pendeta itu kan gitu ya, atau katakanlah ada yang punya karunia khusus itu. Mungkin kita akan membatasi diri kalau bila demikian ya. Tapi hari ini Bu Yuti juga cerita, ternyata prosesnya itu tidak pernah diduga ya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang tadi Mas Kris bacakan buat kita ya, tadi kan ada satu ayat yang saya sharingkan dari Korintus tadi ya, 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi memang akan ada hal-hal yang ajaib yang akan terjadi dalam setiap proses kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itu Mas Kris, itu Bu Yuti. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuti. Cara Tuhan ajaib ya Pak Adi ya. Langsung ke Pak Otto kalau gitu. Silakan Pak Otto. Ya, terima kasih Pak Adi. Waktu membuka bacaan kitab tadi, saya langsung tertarik ke dua ayat selain yang dijelaskan
Pak Adi memang semua sudah dijelaskan. Tapi sebelumnya saya mau sharing tentang kesaksian yang pernah saya alami berhubungan dengan 2 ayat ini, Pak Adi. Waktu tahun 86, saya pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh YPII Batu Malang itu ya, bagian kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan ke daerah itu dari seluruh Indonesia ada, para dokter dan medis yang lain. Dalam rangka juga penginjilan ke satu daerah pedalaman yang sangat sulit, yaitu di Mamuju, namanya daerah Kalumpang. Itu daerah terisolir dan masih kuat magic di situ, Pak Adi. Saya bagian humas dan bagian perlengkapan, seksi humas dan perlengkapan, kami sudah mendahului ke sana. Dan ajaibnya Pak Adi, kami ketemu banyak gereja. Ada GBI, ada gereja Pentakosta, ada GBI, macam-macam gereja. Dan semua tujuannya penginjilan. Menurut saya aneh, tapi itu nyata. Karena memang kehendak Tuhan. Semua ketemu di situ. Lalu ada satu peristiwa, orang memikul orang sakit. Kalau orang di pedalaman itu kan pakai sarung tuh. Lalu dipikul 2 orang ya. Nah, orang yang dari kota kaget, ini apa? Saya bilang ini mungkin orang sakit mungkin. Dibawalah ke tengah. Nah, sementara pelayanan firman dari gereja mana ya? Dari gereja Pentakosta itu pelayanan firman, pemberitaan firman. Lalu tiba-tiba orang itu duduk. Yang tadinya nggak bisa, tiba-tiba dia duduk. Duduk dengan seperti begini, duduk mendengar firman. Itu tanpa jamahan itu, nggak ada yang hanya mendengar aja. Tiba-tiba dia bangun, kok ada, mungkin dia pikir ada orang khotbah. Sementara pikiran dia mungkin masih di rumah, mungkin merasa di rumah. Nah itu, lalu itu yang kesaksian itu Pak ya. Lalu saya nyambung ke ayat 4. Ya, ayat 4 dan 5. Dan di sini dia bilang, ayat 5 itu, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ayat 4-5 ini, saya lebih melihatnya kepada orang banyak, yaitu persekutuan. Kalau ditarik ke garis ke pelayanan kita ke dalam persekutuan, saya lebih melihatnya ke arah persekutuan karena dibilang sebegitu susahnya memasuki ruangan pelayanan pemberitaan Yesus, sebegitu susahnya sampai di luar nggak ada jalan masuk. Lalu ada usaha untuk lewat dari atas menurunkan tilam. Teman-teman mungkin berpikir apa itu tilam, tapi itu nggak penting. Tilam itu adalah tempat tidur, karena itu bahasa Melayu lama. Saya tahun 73 itu masih dengar kata itu dalam rumah. Tilam itu tempat tidur. Nah itu digotong, diturunkan. Jadi karena ada usaha bersama, lalu Tuhan melihat karena iman mereka. Dia tidak katakan karena imanmu, karena iman mereka. Lalu orang itu tertolong, disembuhkan. Nah, 2 ayat ini saya lihat, jadi betapa pentingnya di dalam persekutuan untuk saling memperhatikan. Nah, persekutuan yang indah tentu kita akan saling mengenal. Biasanya di dalam persekutuan yang baik itu, tanpa ada seseorang mengemukakan pergumulannya, itu kita akan tahu. Karena satu sama lain saling mengenal. Saya kira yang kita lihat pagi ini memberikan contoh kepada kita bagaimana kita saling memperhatikan, dan itu Tuhan melihat. Tuhan menjawab
Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Itu kira-kira yang saya lihat. Terima kasih. Terima kasih Pak Okto. Pak Haji, tadi mirip-mirip dengan Pak Adi tapi dengan contoh gitu ya. Silakan Pak Haji. Iya, ini Pak Okto luar biasa ya. Tahun 86 sudah penginjilan sampai Mamuju ya. Sekarang umur berapa Pak? Itu 86 sudah sampai udah sampai Mamuju, itu luar biasa. Justru gini Pak Okto, saya melihat ada satu sindiran ya dalam ayat 4 itu ya. Ya. Jadi ternyata orang banyak itu ya kadang malah menghalangi orang lain untuk bisa membuat Tuhan dengan cara gampang. Sampai ada effort yang luar biasa. Jadi mungkin ada sedikit eufemisme di dalam ayat ini ya, khususnya di ayat 4 ini. Orang banyak ya, mungkin kita ada di situ ya, mendapatkan privilege datang lebih dulu, mendapatkan privilege untuk maunya dekat dengan Tuhan yang sedang mengajar itu, tapi ternyata kita ini menghalangi ya, menjadi penghalang bagi orang lain dengan gampang untuk bisa masuk. Tapi satu konteks yang tadi Pak Okto sampaikan tentang persekutuan itu saya setuju banget ya, bahwa memang ide gagasan itu nggak mungkin masing-masing ya. Mereka pasti satu hati untuk kemudian menggotong orang ini, itu udah pasti itu sebuah persekutuan ya dengan satu hati, kesehatian. Tetapi kalau tadi saya boleh jadikan sebuah sindiran, eufemisme, bisa jadi di gereja kita ya, itu juga banyak nih orang banyak ya yang sudah mendapatkan privilege untuk duduk lebih depan ya, untuk maksudnya bukan dalam konteks sebenarnya ini ya letterlock ya di depan, bukan, tapi maksud saya itu bisa menjadi penghalang justru orang lain dengan gampang untuk datang. Nah ini ini tadi statement Pak Okto tadi memang memancing untuk adanya sindiran di situ. Kita memang harus berhati-hati karena ternyata ada kondisi mungkin ya malah kita ya dengan berkerumun atau kita sudah privilege di depan ini, kita malah menjadi penghalang bagi orang lain. Tapi benar-benar terima kasih Pak Okto untuk pengalaman yang luar biasa ya untuk sampai Mamuju, dan ada satu proses kesembuhan orang ini tanpa jamahan ya, hanya menerangkan sebuah firman itu ada bisa duduk ya dari posisi dikotong tadi ya, dipakai sarung tadi itu bisa duduk, itu luar biasa ya. Tapi satu hal yang kita sama-sama lihat, ada satu firman yang diperkatakan ya, ada firman yang diperkatakan itu baru kemudian kesembuhan terjadi. Dalam semua proses kejadian bagaimana Tuhan memberikan zaman kesembuhan, itu selalu Tuhan mengatakan sesuatu. Ada something ya, say something, itu lalu mujizat terjadi. Dan saya juga percaya tadi itu nggak perlu sampai harus sentuh, selama ada perkataan itu keluar dari firman itu keluar, maka ada pemulihan yang bisa dialami. Terima kasih Pak Okto. Silakan Mas Kris. Terima kasih Pak Okto. Yang memulihkan ya. Mas Kris, kalau ada waktu boleh masih ada, nimbrung sedikit ya. Kalau ada waktu, kalau saya justru mau langsung panggil Pak Novi tadi. Iya. Silakan. Enggak, bagi saya kita perlu seimbang melihat. Saya tertarik kalau Pak Adi bilang bahwa ada persekutuan yang menghalangi begitu ya. Bagi saya di mana saja akan ada situasi seperti ini. Ketika ada sesuatu yang menarik perhatian, lalu itu menguntungkan, itu pasti ada gitu ya, pasti ada. Saya membayangkan kalau kita bicara konteks persekutuan, maka di mana saja akan selalu ada orang-orang yang ingin menampilkan diri, ada problem dinamika kebersamaan, itu akan selalu ada gitu, akan selalu ada. Tapi yang saya lihat di sini adalah bagian yang dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka gitu. Jadi bagi saya sebuah pemulihan, sebuah perubahan, sebuah transformasi bahkan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya keberanian iman gitu. Harus ada orang-orang yang berani. Harus ada orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab, mengambil risiko, berani bayar harga. Buka genteng itu nggak main-main gitu. Saya yakin pasti masalah gitu. Tapi Alkitab tidak melihat itu. Ada hal penting yang disorot di sana dengan iman mereka, dan orang disembuhkan karena itu, impact itu gitu ya. Dan hal menarik yang pertama kali Yesus sampaikan adalah bukan orang itu sembuh, tapi Yesus bilang, dia katakan, dosamu diampuni. Dosamu sudah diampuni. Itu bagi saya itu sebuah pemulihan, sebuah transformasi. Ketimbang sembuh tapi biasa saja, dosa biasa saja. Dosa tetap
tetap tidak ada transformasi gitu. Jadi Yesus mulai dengan sebuah transformasi baru masuk ke hal yang fisik gitu. Jadi kita, bagi saya yang pertama adalah tidak banyak orang dalam situasi yang dinamika pelayanan yang bagi saya monoton, ada di semua persekutuan. Tapi tidak banyak orang yang berani. Orang yang betul-betul mau mengambil tanggung jawab. Orang yang mau take action gitu ya. Take a risk, itu gak banyak. Gitu. Saya melihat misalnya contoh kecil, kita cenderung melihat hal mujizat ya, tapi keberanian iman membuat kita bisa melihat hal-hal yang sederhana, itu sesuatu yang ajaib gitu. Misalnya dalam konteks pemilihan penatua diaken, ada banyak orang yang mungkin khawatir untuk mengatakan bahwa saya bersedia. Once dia mengatakan tidak bersedia, dia bisa menghalangi perubahan yang besar terjadi kalau dia ikut ambil bagian. Ada orang-orang yang tidak berani mengatakan sebuah kebenaran dalam pelayanan, tapi once ketika dia ambil, proses transformasi berjalan. Gitu. Nah, kita butuh dalam pelayanan selalu akan banyak tantangan. Orang berkerumun menghalangi kebenaran, menghalangi sebuah penyampaian sesuatu sebagai pernyataan firman Tuhan. Tapi kita mesti berani, kita mesti menembus semua kungkungan yang membuat perubahan, pemulihan, transformasi itu harus terjadi. Dari saya itu Pak Kris. Thank you banget Pak Adi yang membuka insight kita. Thank you. Pak Adi, tadi ada hal yang ditambahkan atau disampaikan oleh Pak Novi dari sisi yang lain lagi gitu ya. Silakan Pak Adi. Ya, ini memang tadi di awal saya katakan ya, perikop kita ini bisa kita coba tinjau dari berbagai hal. Banyak tema-tema yang bisa kita gali di situ ya. Kenapa begitu cepat Yesus kabarnya tersiar? Itu juga hal lain yang bisa kita bahas ya, atau bahkan kitab Markusnya sendiri ya. Dan yang tadi Pak Novi sampaikan memang itu great ya, itu sesuatu yang boleh saya katakan itu kesimpulan tentang iman mereka. Ada satu breakthrough keberanian yang dilakukan oleh mereka untuk membawa ya dengan at any risk ya, at any cost, kan gitu ya tadi terjadi itu. Dan memang betul ketika Tuhan kemudian melihat iman mereka, itu bukan langsung kesembuhan yang diberikan ya, tetapi justru dikatakan adalah dosamu sudah diampuni. Jadi kebutuhan yang utama dulu yang Tuhan kasih buat manusia, bukankah itu pesan yang disampaikan oleh ketika Tuhan mengajar itu? Itulah good news itu loh, kabar baik itu, kabar keselamatan itu yang Tuhan sampaikan dahulu. Dan ketika orang ini datang ya sebagai sebuah interupsi dalam proses pengajaran itu ya Tuhan mau sampaikan pesan utamanya, keselamatan itu yang utama. Di balik karunia keselamatan, anugerah keselamatan itu, berkat-berkat fisik lainnya kemudian bisa mengikuti. Tadi Pak Novi sudah menyimpulkan, luar biasa Pak Novi. Saya anggap itu menjadi sebuah kesimpulan ini tentang sharing kita di pagi hari ini. Terima kasih Mas Kris. Novi, terima kasih Pak Adi, juga terima kasih. Mungkin satu terakhir kali Pak Adi ya, sebelum kita masuk doa syafaat. Kalau ada, silakan. Silakan Ibu Bapak. Sebelum kita masuk doa syafaat. Bung Erik, sudah. Mungkin secara keseluruhan yang sudah disampaikan sama rekan-rekan sudah mencukupi ya. Sudah saya pahami secara pribadi juga. Dari mulai Bu Yuti, Pak Toto, dan Bung Novi. Secara keseluruhan memang ini juga teralami di saya di sektor ini. Cuman kesaksian yang saya alami bersama juga dengan Pak Kris Wangkai pada saat itu membawa Oma waktu itu, Oma ke Manado. Tapi itu ceritanya panjang, jadi saya nanti lain waktu akan saya berikan kesaksian tentang itu. Tapi ini menyangkut tentang iman juga, bahwa iman itu tidak berhenti pada diri kita, tapi harus berlangsung terus. Kalau kita sudah diberi istilahnya pengampunan, hendaknya itu menjadi bagian dari kita untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar apa yang telah diberikan kepada kita. Itu aja dulu Pak. Terima kasih.
Wah, terima kasih Pak Erik. Kita tunggu kesaksian fullnya gitu Pak Erik ya nanti ya kapan-kapan ya. Bisa lama-lama, di minggu depan itu harus. Panjang soalnya. Pak Adi, ada yang mau ditanggapi Pak Adi? Saya mau sharing sedikit ya tentang pengalamannya Pak Erik mungkin atau tadi Pak Novi ya. Jadi ketika ada tim saya sakit ya, maka saya menjenguk. Nah, saya pasti menawarkan, boleh nggak saya doakan dengan cara Kristen? Boleh nggak saya doakan dengan cara Kristen? Karena saya tahu dia bukan ya, dia non Kristen, sedang yang sakit mungkin bukan tim saya ya, maka bukan tim saya, tetapi mungkin orang tuanya atau siapa. Dan kalau mereka kemudian, oh silahkan Pak, gitu ya, apapun alasan ya, apakah dia sungkankah, apakah memang dia percayakah atau apa, itu maka saya ambil kesempatan itu. Saya akan berdoa ya di bangsal rumah sakit itu. Saya mau katakan, saya mau doakan mereka, dan mungkin tanpa sengaja doa ini didengar oleh yang satu ruangan, artinya pasien lain dalam satu ruangan. Karena biasanya ada yang sering saya alami ketika sakit itu nggak sendiri biasanya itu ya, jarang yang sendiri, tapi ada beberapa orang dalam satu ruangan. Nah, di awal-awal sekali saya tidak berani ya untuk untuk meminta mendoakan. Tapi kemudian ketika sudah kembali ya, sudah keluar dari rumah sakit, misalkan saya terpikir, aduh kenapa tadi saya tidak mendoakan ya? Gitu. Nah, dan dalam proses itu Bapak Ibu dengan banyak waktu yang terjadi, itu saya punya kesempatan kemudian datang ya di dalam menengok orang sakit ini, kemudian saya beranikan diri. Dan itu yang kemudian menjadi kebiasaan saya Bapak Ibu ketika menjenguk siapapun saya coba tawarkan. Ya, tapi memang jujur harus kita lihat kondisi secara menyeluruh ya, itu memang harus saya perhatikan supaya tidak menjadi batu sandungan justru, tetapi memang kita harus mempertimbangkan hal itu. Tapi saya mencoba untuk memberanikan, dan itu kemudian saya coba biasakan ketika kita lagi besok, terutama untuk yang tidak seiman, ya kita coba beranikan untuk menyampaikan itu. Karena apa yang kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu, kita nggak ngerti ya. One day, karena yang orang lumpuh itu percaya nggak percaya, ternyata iman kita yang Tuhan lihat, dan itu bisa terjadi. Itu Mas Kris, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Cara Tuhan tidak terbatas gitu Pak Adi ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih juga Pak Erik. Kalau gitu kita langsung masuk ke doa syafaat ya Pak Adi ya. Dari YouTube sih tidak pokok doa yang disampaikan. Apakah Ibu Bapak yang di Zoom sini ada? Silakan untuk sektornya mungkin. Baik, kalau tidak ada berarti silakan Pak Adi langsung saja masuk dalam doa syafaat. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan, mendiskusikan, men-sharingkan. Kami percaya Tuhan, waktu yang singkat ini, waktu yang terbatas ini, justru Tuhan pakai Tuhan untuk kami boleh menggunakan, memanfaatkannya Tuhan. Dan pagi ini kami telah belajar beberapa hal tentang Engkau sendiri, cara Tuhan bekerja, bagaimana Engkau berproses Tuhan, bagaimana Engkau melihat iman orang. Itu sesuatu yang ajaib yang kami mengerti, kami pahami di pagi hari ini. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi sebuah pedoman Tuhan, menjadi satu sikap di dalam keseharian kami Bapa, untuk berani ambil risiko menyatakan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami juga membawa beberapa agenda-agenda penting Tuhan yang akan kami bawa dalam doa di pagi hari ini. Yang pertama, kami berdoa untuk agenda siang nanti, sidang majelis Jumat khusus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua agenda yang dijadwalkan Bapak. Demikian juga untuk seluruh anggota majelis
kiranya juga boleh hadir untuk bersama-sama Tuhan untuk membahas hal ini. Ada beberapa agenda, diantaranya tentang pemilihan majelis yang akan dimulai Tuhan prosesnya dalam waktu dekat ini. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin Bapak, sehingga ada suatu pemahaman, suatu keputusan, suatu pedoman yang bisa kita ambil dari hasil sidang nanti. Kami juga berdoa untuk ibadah Pentakosta di hari Minggu nanti. Kami ingin Engkau juga boleh hadir Tuhan di setiap ibadah yang dijadwalkan Tuhan, memberkati semua jemaat yang hadir Tuhan, juga memperlengkapi semua pelayan yang bekerja, dan mengurapi Tuhan pelayan firman Tuhan. Dan biarlah ibadah-ibadah yang dijadwalkan ini Tuhan pakai Bapa, menguatkan, menyembuhkan Tuhan, dan orang-orang yang hadir Tuhan boleh menerima berkat dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah fisik, Tuhan juga boleh berikan pemulihan kesembuhan. Kami tidak tahu cara Tuhan bekerja untuk satu persatu Tuhan, karena kami tidak cukup paham tentang itu, sangat terbatas. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak terbatas Bapa untuk menolong mereka melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman, atau dengan cara-cara lain yang tidak kami mengerti. Tetapi Tuhan yang lebih mengerti tentang itu. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan juga berikan penyertaan pertolongan bagi mereka ya Bapak. Bagi kami semua yang dalam kegiatan bisnis, usaha, pekerjaan, Tuhan berkati Bapak. Biarlah apa yang kami sekarang kerjakan Tuhan, ataupun bidang-bidang di mana kami terlibat, Tuhan boleh berkati Tuhan. Mampukan kami, perlengkapi Tuhan, sehingga dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami menjadi orang yang berhasil Tuhan, dan menjadi saksi bagi Tuhan sendiri. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang sedang berproses Tuhan untuk mencari sekolah-sekolah baru, kampus, maupun tempat pendidikan lainnya Bapak. Kiranya Aku juga menyertai menolong Tuhan, sehingga setiap rencana keluarga demi keluarga tentang anak sekolah ini Tuhan menyertai Tuhan. Dimanapun, apapun itu Tuhan, kami tahu Engkau yang lebih mengerti, yang terbaik Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, di mana kami semua yang hadir saat ini, Engkau juga boleh memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk GPIB Sebot Bogor, kami berdoa untuk seluruh presbiter Tuhan, untuk KMC, pendeta jemaat, seluruh majelis diakan penatua, juga untuk seluruh unit misioner yang ada, juga untuk seluruh karyawan Tuhan. Tuhan boleh menyertai, boleh memberkati Tuhan. Bila kami saat ini berada di dalam pelayanan ini, kami percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi ada maksud-maksud Tuhan, ada kerinduan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh ambil bagian dan dalam pelayanan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk infrastruktur Tuhan, untuk fasilitas dari kegiatan pelayanan kami, baik itu gedung, gereja, pastori, maupun gedung serbaguna, juga untuk ruang-ruang bagian yang lain Tuhan yang ada Bapak. Inilah aset yang Engkau percayakan bagi kami. Tuhan juga boleh mampukan kami Tuhan untuk bisa mengelola, menjaga, dan merawatnya dengan baik Bapak. Demikian juga untuk seluruh aset Tuhan, baik kendaraan maupun sarana-sarana lainnya Tuhan, ibadah untuk kegiatan pelayanan ini, Tuhan juga mampukan kami untuk kami mengelolanya. Tuhan cukupkan finansial, Tuhan cukupkan dana Bapak untuk hal tersebut. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami juga akan mengakhiri sesi kami ini, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan juga menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Adi, Bapak Ibu Sama-sama. terima kasih. Adi, terima kasih. Semua. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Berkati. Selamat Pendeta. Pendeta. Ya, Sampai ketemu sama-sama nanti Bapak. siang. Sampai ketemu nanti siang semua. Bung Adrian, makasih Bung Adrian. Bung Adrian, Iya. Bapak terima kasih banyak. Ya, Pendeta. Saya ketemu izin di SMG Lis nanti. ya, Mohon Ibu Bapak.